Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Segala halangan, segala tantangan, bahkan segala kuasa yang mau rebut kuasa-Mu pada malam ini untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan, bahkan yang hamba sampaikan pada malam ini semuanya berasal dari Engkau. Berkati kami dari awal pertengahan hingga nanti berakhir. Kami mau mempersiapkan hati kami dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, salam, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Oke, baik, terima kasih buat waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan kepada saya buat para pengurus. Mungkin ada yang baru join ya pada malam hari ini, dan terlebih dahulu saya akan bisa open kamera semua ya, supaya aku bisa melihat wajah-wajah yang baru ini, dari Yeni Bulele, dari Markus Terombanua, Cynthia Yunindi, dan Gusman Bulele. Oh, Yeni Bulele. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin ada juga yang baru join dan baru ketemu juga. Perlu saya memperkenalkan diri supaya jangan bertanya-tanya ya. Ada beberapa sih teman-teman yang sudah kenal saya melalui via Zoom ya, meskipun nggak pernah ketemu. Ada beberapa dan ada juga beberapa yang udah ketemu. Ya, nama saya ada di layar Zoom, Meli Hulu. Saya orang Nias. Jadi sekarang stay-nya di Solo. Sekarang masih berjuang di tahap terakhir, yaitu sedang skripsi ya. Nah, itu perjuangan yang luar biasa.
Nah, pada malam hari ini teman-teman sekian dan terima kasih. Perkenalan singkat. Kalau mau memperkenalkan lebih lagi, mau kenal lebih lagi nanti di lain waktu ya. Di lain waktu supaya ini mempersingkat waktu. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini kita membahas atau kita merenungkan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam situasi apapun, bahkan dalam sikon apapun. Hanya firman Tuhan yang menjadi andalan kita. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Tidak ada penolong selain Allah. Tidak ada penolong ajaib selain Allah. Yang menjadi next kita pada malam ini, saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitabnya yang udah bawa Alkitab, baik Alkitab dan Al-HP juga bisa. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai nanti yang ke-10. Oke, kalau udah menemukan katakan amin ya. Tapi kalau belum menemukan, ampun. Udah menemukan semua teman-teman? Oke. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan membacakannya dari sini, teman-teman menyimak dan membaca di Al-HP dan di Alkitab juga teman-teman. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai nanti yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, yang jadi tema kita pada malam hari ini, kita memfokuskan, jangan terlalu meluas, yaitu kekuatan di tengah kesulitan. Yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini adalah kekuatan di tengah kesulitan. Nah, tentunya kita tahu bagaimana kisah kehidupan Rasul Paulus, karena ini kan surat Rasul Paulus ya, surat Rasul Paulus yang Tuhan pakai, yang Tuhan jadikan di alat sebagai pemberita-pemberita Injil atau pengabar-pengabar sukacita. Kita tahu bagaimana latar belakangnya Rasul Paulus. Dia adalah dulu itu sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan, sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Dia adalah seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen dimanapun mereka mengabarkan Injil, dan dimanapun orang Kristen menyembah, dia akan membunuh, dia akan menganiaya. Nah, tetapi karena kasih Kristus, atau karena pertolongan Tuhan, atau karena dalam rencana Tuhan, sehingga dia ditangkap oleh Kristus. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya. Nah, disitulah mulai permulaan pemberitaan Injil. Di situ dia mulai menjadikan rasul. Di situ dia mulai menjadi hamba Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, itu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dulu dia adalah seorang penganiaya Kristen. Dulu dia orang yang membenci pengikut Kristus. Atau dulu dia seorang yang membunuh namanya pemberita Injil. Karena dia nggak suka. Karena dia nggak mau, dia nggak terima kalau orang-orang Kristen itu mengikut Tuhan. Nah, dia menganiaya, dia memusnahkan semua ini. Tetapi itu rencana manusia. Tetapi Tuhan membawanya di dalam rencananya yang ajaib. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks ini, selama dia mengabarkan Injil, selama dia menjadi pembawa berita, atau selama dia menjadi perintis-perintis gereja sehingga banyak orang yang mengikuti dia di mana-mana dia mendirikan gereja, dia di mana-mana dia memuridkan sehingga banyak anak muridnya. Nah,
Di situ dia mengalami yang namanya perjumpaan kepada pengejek-pengejek palsu atau nabi-nabi palsu yang meninggikan dirinya, yang namanya sok rohani. Dia bertemu di situ. Nah, dia diperhadapkan dalam situasi yang sangat sulit. Kenapa? Karena ada pengejek-pengejek yang tampil atau nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu yang menampilkan dirinya mengatakan bahwa saya adalah pembawa berita. Padahal mereka adalah palsu. Mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya timbul ayat ini dia mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Yang kita perlu garis bawah itu, aku diberi duri di dalam daging. Itu perlu kita garis bawahi. Supaya aku jangan meninggikan diri, maka itu aku diberi duri di dalam daging. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus. Dia sedang mempertahankan kerasulannya atau sedang mempertahankan rasul sejatinya kepada pengejek-pengejek yang tampil pada saat itu. Dia sedang mempertahankan itu, menyampaikan apa yang sedang dialaminya. Ada banyak penafsiran yang mengatakan duri dalam daging ini adalah penyakit dan suatu penderitaan yang dialaminya. Itu masih belum jelas ya, duri dalam daging itu apa. Bahkan sampai saat ini saya mencari duri dalam daging itu lebih mengarahnya kepada penderitaan atau cobaan-cobaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, itu banyak hal penafsirannya, banyak penafsiran. Nah, di situ dia mengatakan bahwa selama saya mengikut Kristus, menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemberita Injil, menjadi utusan Tuhan, dia tidak pernah memegahkan diri. Dia diberi duri dalam daging supaya apa? Dia jangan bermegah atas jabatan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya atau Tuhan percayakan kepadanya sebagai seorang rasul. Dia mengatakan supaya engkau jangan bermegah diri, supaya engkau jangan meninggikan diri. Kalau Rasul Paulus tidak diberi duri di dalam daging atas suatu penderitaan, mungkin dia bermegah. Mungkin dia meninggikan diri. Meninggikan diri adalah kesombongan. Tetapi kesombongan kita tahu adalah hal yang sangat Tuhan benci. Jangan pernah sekali-sekali kita menyombongkan diri. Itu dalam konteks ini. Dia diberi duri dalam daging. Supaya kenapa? Dia tidak meninggikan diri. Di ayat yang selanjutnya dia mengatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Ini di garis bawahi 3 kali berseru. Nah, itu bukan hanya 3 kali doang dia berseru. Hanya secara ini, sekali dia berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan. Enggak, ini menggambarkan bagaimana ketekunan Rasul Paulus kepada Tuhan. Ketika dia mengalami pencobaan, penderitaan, duri dalam daging itu, dia mengatakan ketekunannya kepada Tuhan. Dia tidak bosan-bosan loh. Dia tidak jenuh-jenuh loh. Dia malah selalu membangun relasi kepada Tuhan, selalu membangun hubungan kepada Tuhan. Ketika dia mengalami namanya cobaan, mengalami namanya penderitaan, dia berseru kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia di situ dia menyatakan bagaimana ketekunannya ketika duri di dalam dagingnya Tuhan izinkan terjadi, bagaimana ketekunannya kepada Kristus. Apa dia akan masih memberita? Apakah dia masih menjadi seorang pelayan? Apakah Rasul Paulus masih setia? Ketika dia diberi duri di dalam daging, dia berseru kepada Tuhan, dia tetap taat. Kata Tuhan kepada di ayat selanjutnya, dia mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di garis bawahi kasih karunia. Di situ Rasul Paulus merasakan, bukan hanya kamu minta hal seperti ini, tetapi jawab Tuhan, cukup kasih karunia. Ketika Rasul Paulus mengalami namanya penderitaan, kelemahan, pencobaan, dan lain sebagainya, dia segi fisik, dia lemah. Dia menyerah. Karena daging adalah lemah. Daging ini sangat terbatas. Daging lemah. Jadi ketika diberi duri dalam daging,
yang menguatkan dia menjadi kekuatannya adalah kasih karunia Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, dia tidak mampu melewati semua itu. Karena seluruh aspek hidup kita ini tidak mungkin kita mampu melewati semua itu tanpa Tuhan yang selalu menolong kita, tanpa Tuhan yang selalu menyertai kita. Ini keadaan Rasul Paulus, ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika tampil atau ketika dia mengalami pengejek palsu, atau Rasul Paulus yang menganggap dirinya itu seorohan, menganggap diri mereka yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Tetapi dia menyatakan, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang rasul yang tuh banyak penglihatan, bahkan banyak penyataan yang saya lakukan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Tetapi itu semua untuk Tuhan, bukan untuk meninggikan diri saya. Itu dia menunjukkan sikap kerasulan yang sejati di hadapan nabi-nabi, rasul-rasul palsu yang sedang mencobai dia. Itu ayat ini atau konteks ini muncul. Kenapa Rasul Paulus mengatakan itu duri dalam daging? Ada banyak dia bermegah duri dalam dagingnya. Karena dia sedang menjelaskan apa yang sudah dirasakannya kepada Tuhan. Ketika dia lemah, ketika dia dalam keadaan penderitaan, kasih karunia yang menguatkan Rasul Paulus. Kasih karunia yang membuat Rasul Paulus mampu melewati semua hal ini. Nah, teman-teman, pada malam ini kita fokus yang namanya tema kita, kekuatan di tengah kesulitan. Mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan yang saudara-saudari alami pada saat ini. Teman-teman, orang-orang yang luar biasa yang ada di layar Zoom ini. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan yang kita alami. Tanpa satu persatu saya bilang, kesulitan seperti ini. Pasti selalu ada namanya kesulitan dalam hidup ini. Pasti selalu kita mengalami yang namanya problem dalam hidup ini. Sehingga kita mengatakan, aku menyerah, aku tidak bisa, aku tidak mampu melewati ini semuanya. Kalau kita melihat sisi kemanusiaan kita, kalau kita melihat sisi kekuatan kita tanpa campuran tangan Tuhan, mungkin kita menyerah, kita putus asa, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Kalau masalah kita itu yang kita kedepankan, itu yang kita lihat masalah, kesulitan dan terus kesulitan. Kita tidak memandang Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Kita ada sampai saat ini, kita bisa bertemu di layar Zoom, itu karena kasih karunia Tuhan. Dia masih memberikan kita kesempatan, dia masih memberikan kita kekuatan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh bertemu meskipun hanya lewat virtual atau lewat Zoom, tapi puji Tuhan kita masih bisa bertemu. Tetapi terkadang kesulitan yang kita alami ini kita jadikan alasan kita jauh dari Tuhan. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan umat Kristen atau anak-anak Tuhan pada saat ini. Ketika dia diperhadapkan dalam kesulitan, dia fokus dengan masalahnya, dia meninggalkan Tuhan. Dia fokus dengan apa yang dialaminya, sehingga dia memberontak kepada Tuhan. Kita sebagai seorang pengikut Kristus, bukan berarti kita tidak diperhadapkan di berbagai masalah, di berbagai pencobaan, di berbagai tantangan. Justru semakin kita mendekat diri sama Tuhan, di situ Tuhan terus mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Karena kenapa? Menguji kesetiaan kita, menguji ketekunan kita, menguji kesabaran kita, dan menguji iman kita. Karena masalah terjadi, masalah ada, berfungsi untuk mendewasakan iman kita, untuk mendewasakan sikap dan karakter kita terhadap Kristus dan terhadap masalah yang sedang kita alami pada saat ini. Tapi terkadang kalau kita mengalami namanya masalah atau kesulitan, kita seringkali menyerah. Kita seringkali mengatakan bahwa ini tidak ada jalan keluarnya. Karena kenapa? Kita mengandalkan konsep kita atau sedang mengandalkan pemikiran kita. Kita tidak memandang Kristus.
Itu yang sering terjadi. Bahkan saat ini sedang mengalami hal seperti itu di bulan-bulan yang lalu. Saya mengalami hal seperti itu. Mungkin kalau teman-teman bisa, kalau yang berteman di WA sama saya, mungkin kalau lihat story saya agak heran-heran juga ya, happy-happy gitu. Jadi di tengah kehappyan itu, sebenarnya di situ banyak tantangan, banyak kesulitan yang sedang saya alami. Tapi diperhadapkan dalam hal itu, sempat memberontak, sempat menyerah, sempat mundur. Tetapi diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di saat engkau namanya lemah, mengalami kesulitan, cukupkan kasih karunia itu yang menguatkan kamu. Saya sampai saat ini bertemu dengan saudara-saudari atau teman-teman, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, no, itu adalah pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan saya waktu minggu-minggu lalu, bahkan sampai terpuruk. Tapi kalau bukan Tuhan yang melepaskan saya dalam hal itu, kalau bukan Tuhan yang mengangkat saya, kalau bukan Tuhan yang membebaskan saya dalam hal itu, memberikan saya jalan keluar, memberikan saya kesempatan untuk ini, untuk itu, saya tidak bisa. Saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang sangat lemah. Saya tidak bisa. Karena pemikiran itu mentok. Saya nggak bisa. Dan saya nggak tahu bagaimana cara. Tetapi karena kasih karunia, disitulah kita merasakan penyertaan Tuhan. Disitulah kita merasakan bahwa kuasa Tuhan di saat kita lemah, di situ Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya? Kalau kamu dalam keadaan baik-baik saja, bagaimana kamu bisa merasakan penyertaan Tuhan? Kalau kamu sedang kuat, kalau kamu hatimu sedang baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Itu lagu yang lagi viral di TikTok. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Di situ Tuhan kita merasakan penyertaan Tuhan. Jangan tanyakan kepada siapa. Kalau aku tidak baik-baik saja, gimana caranya? Kalau kau tidak baik-baik saja, pandang kasih karunia Tuhan, pandang Kristus, berserah penuh kepada Kristus. Kesulitan itu yang membuat anak-anak Tuhan lemah, membuat anak-anak Tuhan jauh dari Dia, dari Tuhan. Karena kesulitan yang selalu kita alami di setiap waktu, di setiap langkah, mari kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan supaya kita kuat menghadapi namanya kesulitan hidup? Yang pertama, yaitu menyadari bahwa kesulitan hal itu terjadi sudah wajar, ya, wajar dialami oleh manusia. Sudah sewajarnya kita mengalami itu. Jangan kita mengatakan saya pengikut Kristus. Apalagi anak STT, saya anak STT, saya nggak mengalami kesulitan karena saya hidup di dalam naungan Kristus. No, nggak mungkin. Kamu masih punya daging, kamu masih manusia. Kita masih bisa mengalami namanya kesulitan. Kalau kita menyadari bahwa itu sudah hal wajar terjadi, udah hal biasa terjadi dalam hidup kita, mengalami yang namanya kesulitan, sudah terbiasa terjadi dalam hidup manusia itu. Jangan mengatakan aku sering melayani, sering namanya mengasihkan, memberitakan kabar baik. Saya nggak mengalami kesulitan. No, justru di situ. Ingat Rasul Paulus, dia seorang rasul yang luar biasa. Tuhan pakai dia. Saya suka kehidupan Rasul Paulus. Saya suka pelayanan Rasul Paulus. Saya dalam toko Alkitab saya paling suka dengan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dialaminya? Duri dalam daging. Dia sampai berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab apa? Cukupkan kasih karunia. Di situ kita menyatakan, di situ kita merasakan dan melihat bahwa apa yang kita minta, apa yang menurut kita baik dalam diri kita sendiri, belum tentu menurut Tuhan itu baik untuk kita. Apa yang membuat kita ini, aku mau ini Tuhan. Aku nggak mau mengalami namanya kesulitan ini.
Aku tidak mau karena saya tidak bisa. Itu kalau kita mengatakan saya nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Apa yang kamu tidak suka di situ saya taruh dirimu. Kalau kita melihat bagaimana kisahnya Ayub, tuh apa yang dia tidak sukai, apa yang dia tidak mau, itu yang Tuhan perhadapkan sama dia. Karena kenapa? Kalau semau-maunya kita, Tuhan izinkan semuanya, seakan-akan kita mengatur Tuhan. Kalau Rasul Paulus yang meminta ini, Rasul Tuhan bebaskan saya dari duri dalam daging saya alami ini. Seakan-akan dia mengatur Tuhan. Bisa kita meminta hendak Tuhan. Makanya jawab Tuhan sama, cukupkan kasih karunia, jangan melebihi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap umatnya. Rencana-rencana Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami namanya beban yang sudah tidak mengatakan nggak ada jalan keluar, yakin dan percaya. Pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita sendiri. Itu di kitab Korintus juga ada, pasal 10 ayatnya yang ke-13. Itu tidak melebihi dari kekuatan kita sendiri, tetapi ingat, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada beserta kita untuk membuat kita supaya lebih kuat dalam menghadapi itu. Di saat kita mengalami namanya kesulitan, teman-teman saya mau mengatakan, kita tidak sendirian loh. Ada Tuhan yang senantiasa selalu bersama dengan kita, senantiasa menolong kita untuk membuat kita sanggup melewati hari-hari kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jadi jangan pernah menyerah jika kita sedang diperhadapkan dalam kesulitan. Karena kita sadari yang pertama tadi, manusia sudah wajarnya mengalami namanya kesulitan. Yang kedua, sadar bahwa kita manusia yang sangat terbatas. Kita menyadari keterbatasan kita itu apa. Kita menyadari kemampuan kita seperti apa. Kalau kita sadar, kita tahu kita tidak mungkin menyalahkan keadaan. Kita tidak mungkin menyerah dengan keadaan. Kita tidak mungkin menyalahkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyadari, saya manusia yang sangat terbatas. Saya tidak bisa melakukan hal apa-apa saja kalau Tuhan tidak beserta dengan saya. Jadi, jika kita mengalami namanya kesulitan, mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau andalkan kekuatan sendiri, kita tidak mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya harapan Tuhan. Karena ingat, kita bukan pencipta, kita adalah ciptaan. Ciptaan sangat terbatas. Jadi, ciptaan dia membutuhkan penciptanya, bukan dia. Yang ketiga, agak cepat ya. Kita meminta kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Di saat kita dalam keadaan kesulitan, jangan lari kemana-mana. Curahkan ke Tuhan. Curhat kepadanya, Tuhan aku sedang mengalami ini. Aku sedang diperhadapkan dalam hal ini, aku lemah. Aku nggak bisa. Aku tidak kuat. Karena daging saya lemah. Saya masih manusia yang biasa. Saya masih manusia yang sangat terbatas. Saya butuh kekuatan dari Engkau. Apakah ketika kita mengalami masalah, kesulitan, apakah kita pernah ngomong seperti itu sama Tuhan? Itu pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita masih mengingat Tuhan ketika kita mengalami namanya kesulitan-kesulitan yang membuat kita drop gitu? Apa kita masih mengingat Tuhan? Aku bisa. Aku yakin karena Tuhan ada. Enggak. Apalagi kalau cewek-cewek yang menghadapi ini. Yang duluan apa? Air mata yang keluar. Nangis. Habis itu banyaklah hal yang dilakukan cewek kalau lagi dalam keadaan masalah.
bukan menceritakan ke Tuhan apa yang dirasakannya. Buka TikTok, oke. Buka Facebook, oke. Nonton, oke. Habis itu air mata keluar. Itu kalau cewek yang menghadapi itu. Tapi yang lebih diutamakan cewek adalah air mata, merenung. Kok aku merasakan ini ya Tuhan? Kok aku kayak gini? Akhirnya nangis. Karena cewek sebenarnya cepat rapuh. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah mengalaminya. Saya cewek loh. Jadi saya udah merasakan kayak gitu. Di saat ada masalah, apalagi kalau di tempat tidur, udah tidur bukan tidur itu, tapi dia sedang nangis, dia sedang membasahi bantalnya, gulingnya. Itu cewek. Dia menceritakan itu ke air matanya. Kenapa? Ada pertanyaan juga. Kok cewek kalau menghadapi masalah air mata yang selalu keluar? Karena ketika itu sudah tidak mampu, air mata yang menjadi kekuatan kita mengeluarkan itu sudah lega. Udah lega banget. Itu kalau cewek sedang mengalami. Tapi saya nggak tahu kalau laki-laki itu kebanyakan jangan menangis. Ya nggak nangis. Ya saya nggak tahu bagaimana cowok apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi namanya masalah. Jadi oke Kak Damai. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka lebih main game ya. Lebih main game supaya kenapa? Biar hilang apa yang ada di benak mereka, atau mereka jalan-jalan, atau mereka nongkrong, atau mereka nonton dan lain sebagainya. Kalau cowok jungkir balik. Oke, kita tidak tahu mereka seperti apa. Berbeda-beda ekspresi seseorang ketika menghadapi namanya masalah, kesulitan. Berbeda-beda banget. Kadang ada yang ngasih story supaya saya nggak ini loh, malam ini aku lagi ini. Kenapa? Itu sedang dia mencurahkan loh, dia sedang menceritakan. Ini biar ada orang yang tahu gitu loh keadaan saya seperti apa. Akhirnya ada yang komen, kenapa? Ada apa? Nah, itu biar orang tahu dan menghibur. Mereka bisa menghibur dan mendampingi kita. Aku jarang-jarang kasih story kalau lagi sedih, jarang banget kasih story. Lagi memang nampakkan namanya sukacita dan sukacita selalu. Kecuali kalau memang udah benar-benar saya ini kepala itu bentuk banget. Daripada saya ceritakan ke orang di sekeliling saya, mereka merasa sendiri, mereka merasa sedih. Ya udah sekali kasih, lama-kelamaan hapus. Malu, bukan malu sih. Ngapain? Saya menyadari gini, bukan malu. Saya nggak menyinggung teman-teman yang sedang ngasih story itu, it's okay. Itu karena kita beda-beda cara kita menghadapi atau cara kita mengekspresikan bagaimana cara kita menghadapi masalah itu berbeda-beda banget. Saya nggak mengklaim itu salah, enggak. Itu it's okay, itu beda-beda semuanya. Kalau ketika saya melihat kayaknya ini aku sedang menceritakan ke dunia ya. Menceritakan ke dunia cara saya seperti apa yang sedang saya alami. Enggak, saya nggak mau menceritakan. Lebih baik saya cerita ke Tuhan. Karena dia yang memberikan saya kekuatan. Dia yang memberikan saya kemampuan untuk melewati semua ini. Terkadang kesulitan ini membuat mundur ya. Lupakan kekuatan yang kita alami dari Tuhan. Lupa kita pertolongan kasih mula-mula. Saya mau katakan kepada teman-teman, saya mau bersaksi, menjadikan bahwa pengalaman hidup saya akan ceritakan kepada teman-teman sesingkat-singkatnya. Di saat saya mulai PPL, ada banyak hal yang saya nggak sukai sebenarnya. Ada banyak hal. Di situ saya diperhadapkan, itu sangat sulit buat saya. Setiap hari mungkin menangis, iya. Setiap hari menangis. Karena kenapa? Mulai dari PPL sampai skripsi, tidak ada yang sesuai dengan keinginan saya. Nggak ada sama sekali. Tapi ketika saya tampil di layar Zoom teman-teman, oke, itu oke, kita dulu gitu. Nah, apalagi kalau ingat nama. Oke. Nah, itu sudah hal wajar ya.
Situ saya diperhadapkan. Hampir menyerah waktu itu. Saya udah pernah berpikir, sebenarnya ini bukan panggilan. Itu ya. Itu yang saya alami. Ketika saya diperhadapkan dalam kesulitan-kesulitan yang membuat saya ini susah bangkit. Aku tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Sehingga terkadang saya mengingat, ada komentar tadi, ingat nama. Terkadang saya mengingat itu. Ketika saya sudah benar-benar rapuh, benar-benar tertekan, benar-benar sudah saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya butuh mama untuk ceritain semua. Saya butuh dia sebenarnya untuk menyupport saya. Makanya terkadang saya mengingat dia, ya bagaimana cara saya untuk komunikasi sama dia, nggak mungkin banget. Kita sudah beda alam. Aku hanya mengingat, tapi aku nggak mengharapkan kekuatan yang dia berikan karena dia nggak berhak sama saya. Tuhan yang berhak atas hidup saya. Ya. Jadi ketika saya lama kelamaan merenung, ini firman ini selalu menjadi kekuatan buat saya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan berbagai hal kepada kita, di situ juga Tuhan menaruh namanya duri dalam daging. Supaya apa? Jangan meninggikan diri. Supaya apa? Jangan bermegah, karena apa yang kamu kerjakan itu bukan usaha kamu sendiri, itu bukan karena kamu, itu karena Tuhan sedang mempercayakan kamu. Tapi hendaknya kamu kerendah hati, jangan meninggikan diri. Mungkin kalau tidak ada masalah-masalah dalam hidup kita, mungkin kita bisa lupa dengan Tuhan karena terbawa arus. Nah, makanya Tuhan selalu menegur kita. Ketika kita salah jalan, Tuhan nih, di sini loh ke jalanmu sebenarnya. Dia membawa kita ke jalan yang benar. Tapi ketika dia membawa kita dalam jalan yang benar, bertentangan dengan roh duniawi kita. Sehingga kita mengatakan itu berat, itu susah. Karena roh Tuhan dan roh duniawi sangat bertentangan. Makanya seringkali kita seorang anak-anak Tuhan menyerah. Jadi saya mau bilang pada malam hari ini, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Kesulitan apapun yang kita alami pada saat ini, jangan pernah menyerah. Ingat, ada Tuhan yang selalu menolong kamu. Ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ingat, ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Ya. Tadi ada banyak komentar-komentar di bawah, ya, jangan nangis. Enggak, kalau nggak nangis. Ya. Kalau kita lemah, dan menempatkan kelemahan kita itu di bawah kuasa Tuhan, ingat, Tuhan pasti mengangkat engkau dan Tuhan pasti menolong engkau karena kasih karunia Tuhan sedang mengurapimu. Kasih karunia Tuhan sedang tercurah atas hidupmu. Jadi kalau kita namanya menghadapi masalah, jangan anggap masalah itu besar, menjadikan gunung yang tinggi. Aku tidak bisa nggak bisa menyelaminya, bagaikan samudra raya. Jangan. Ketika kita menghadapi masalah, katakan kesulitan ini tidak seberapa besar dengan kasih yang Tuhan berikan sama saya. Jadi teman-teman tetap semangat, sebesar-besar apapun masalah, kesulitan apapun, jangan menyerah. Ingat apa kata Rasul Paulus. Jadi teman-teman, saya yakin dan saya percaya bahwa teman-teman ini mampu melewati namanya kesulitan. Apalagi ini anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa ya. Anak-anak yang Tuhan pakai yang luar biasa. Apalagi di masa-masa muda, berapi-api banget ya, kerohaniannya berapi-api banget, ya semangat banget. Apalagi adekku Lesti baru, semangat banget di pelayanan. Ada Ellen, dan lain sebagainya, semuanya mereka semangat pelayanan. Tapi jangan pernah kalau menghadapi kesulitan dalam pelayanan, dalam keinginan, cita-cita apapun, jangan kita lemah dalam menghadapi itu. Ingat, kita punya Tuhan, bukan hal apa-apa, tapi Dia selalu menolong kita. Terima kasih buat renungan pada malam hari ini.
Mari kita berdoa. Di dalam kelemahan kami, dalam kesulitan kami merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Pada malam ini saya tidak tahu teman-teman sedang mengalami kesulitan apa. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama mereka untuk menguatkan mereka untuk melewati semua hal ini. Bapa, tolong kami, kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk melakukan perkara-perkara kecil di dalam nama-Mu. Bawa kami dalam rencana-Mu, sehingga kami mampu melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pakai mereka dan urapi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.